Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Heritage. Kali ini adalah video kedua tentang Heritage Management yang berisikan tentang Heritage Conservation. Pada video sebelumnya telah disampaikan bahwa World Heritage UNESCO telah menyusun berbagai misinya dalam sebuah konferensi internasional pada tahun 1972, yaitu Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, yang mana misinya ini dalam rangka untuk mendorong seluruh dunia melakukan identifikasi, perlindungan, dan pelestarian terhadap warisan budaya dan warisan alami di seluruh dunia sebagai nilai kehidupan kemanusiaan. Pada video ini kita akan menekankan pada kegiatan pelestarian. Ada banyak teori atau pendapat yang mengatakan tentang pengertian atau definisi dari pelestarian atau konservasi. Di dalam Piagam Bura, yaitu The Charter for the Conservation of Place of Cultural Significance, dikatakan bahwa pelestarian atau konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandung di dalamnya terpelihara dengan baik. Dikatakan bahwa konservasi atau pelestarian dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ini dimaksudkan bahwa ada sebuah proses pengelolaan di dalam sebuah upaya pelestarian. Sementara itu, Ashworth mengatakan bahwa pelestarian merupakan manajemen perubahan. Artinya di sini Ashworth menekankan bahwa ada perubahan dalam pelestarian tersebut. Selanjutnya, Burke juga di dalam Ashworth mengatakan bahwa pelestarian dalam konteks perkotaan berarti juga mengawetkan bagian tertentu dari pusaka dengan memberikan tidak hanya keberlanjutan keberadaannya, tetapi juga memiliki manfaat untuk masa depan. Jadi jika tadi Ashworth mengatakan adalah manajemen perubahan, di dalam hal ini si Burke mengatakan bahwa ada manfaat di dalam perubahan tersebut. Jadi tidak hanya diawetkan tapi juga perlu dimanfaatkan. Tidak hanya teori dari barat, Adi Sakti juga mengatakan bahwa pelestarian adalah kesinambungan yang menerima perubahan yang merupakan konsep utama dari pelestarian. Sebuah pengertian yang berbeda dari preservasi tentunya. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, namun perubahan yang secara alami dan terseleksi. Jadi di sini Adi Sakti juga menekankan adanya perubahan dalam pelestarian tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Cagar Budaya dikatakan bahwa pelestarian adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya termasuk bangunan gedung cagar budaya. Jadi undang-undang di sini lebih lengkap lagi menerjemahkan tentang pelestarian, tidak hanya melindungi tapi juga mengembangkan dan memanfaatkan. Di dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, pengertian atau definisi tentang pelestarian atau konservasi lebih lengkap lagi, yaitu sebagai sebuah upaya pengelolaan pusaka melalui berbagai kegiatan yaitu penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Definisi atau pengertian yang disampaikan di dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia ini sangat lengkap. Dikatakan bahwa pelestarian itu adalah sebuah usaha pengelolaan pusaka yang kegiatannya dirincikan mulai dari penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan juga pengembangan secara selektif tentunya. Jadi ada juga unsur perubahan di sini yang dilakukan secara selektif.
yang mana makna-makna kultural harusnya tidak hilang dari upaya pengembangan tersebut. Yang mana semua itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, keserasian dari daya dukungnya untuk menjawab dinamika zaman, untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Jadi perubahan yang dilakukan, pengembangan yang dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan zaman dan dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Dari seluruh definisi atau pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa pelestarian atau konservasi adalah upaya untuk menjaga kesinambungan yang menerima perubahan dan atau pembangunan. Dan dikatakan pula bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, tapi perubahan yang secara alami dan terseleksi. Lalu apa selanjutnya tujuan daripada pelestarian tersebut? Pelestarian bukan melulu romantisme masa lalu. Pelestarian juga bukan upaya untuk mengawetkan kawasan benda bersejarah. Namun, pelestarian memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, menghasilkan keuntungan dan peningkatan pendapatan, dan memberikan lingkungan yang ramah yang bermula dari kekuatan aset yang lama. Berdasarkan tujuan ini jelas bahwa barang atau benda atau kawasan cagar budaya dimaksudkan sebagai aset yang dimaksudkan untuk bisa memberikan kualitas kehidupan, menghasilkan keuntungan dan pendapatan, dan lingkungan yang ramah. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah menjadi alat dalam mengolah transformasi dan revitalisasi kawasan bersejarah, serta menciptakan pusaka budaya masa mendatang atau future heritage. Pada tujuan yang kedua ini dikatakan bahwa pelestarian itu dapat menjadi alat untuk mengolah dari sebuah transformasi dan revitalisasi. Bagaimana kita mengolah sebuah tempat, membuat tempat tersebut menjadi vital kembali, itu menggunakan pelestarian tadi. Jadi apa yang sudah ada dimiliki dalam sebuah kawasan bersejarah dilestarikan dalam rangka untuk memvitalkan kembali kawasan tersebut agar tetap berlangsung, berkesinambungan, dan tetap baik pembangunannya hingga sampai sekarang menjadi sebuah pusaka budaya yang terus bisa diamati, dilihat, dikenang, dimanfaatkan di masa yang akan datang. Tujuan daripada pelestarian yang selanjutnya adalah yaitu untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan serta mengembangkan beberapa aspek yang terdapat di dalam identitas dan sumber daya tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup modern dan untuk meningkatkan kualitas hidup agar hidup menjadi lebih baik, atau the total system of heritage conservation. Ini yang dikatakan oleh Adi Sakti bahwa konsekuensi perubahannya adalah perubahan yang tidak terjadi secara drastis, tapi perubahan yang terjadi secara alami dan terseleksi. Artinya aspek-aspek tertentu yang dikembangkan, aspek-aspek identitas dan lain sebagainya yang menjadi akar budaya yang kemudian dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan. Selanjutnya, tujuan yang keempat disampaikan oleh Burke, yaitu preserving purposefully, giving not merely continued existence, but continued useful existence. Artinya di sini tidak hanya sekedar melestarikan, tetapi juga memanfaatkannya. Bagaimana pelestarian itu bisa berguna. Nah, di sini dikatakan oleh Ashworth bahwa fungsi juga sama seperti bentuk, menjadi pertimbangan utama, dan tujuannya bukan untuk mempertahankan pertumbuhan perkotaan, namun dalam rangka untuk manajemen. Dari berbagai tujuan ini dapat kita lihat bahwa pelestarian memiliki tujuan untuk memelihara identitas dan sumber daya lingkungan
dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan hidup modern dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah, bahwa keanekaragaman pusaka serta tujuan pelestarian ini menuntut banyak keterlibatan berbagai pihak. Ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menjaga, mencegah kerusakan dan pengerusakan, memelihara, melakukan tindakan pelestarian maupun menyebarluaskan pentingnya pelestarian pusaka tersebut, baik bagi umat manusia, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan daerah, baik secara nasional maupun dunia atau internasional. Jadi dapat kita lihat betapa pentingnya tujuan daripada pelestarian pusaka tersebut. Lalu bagaimana dengan manfaat pelestarian? Ada banyak teori atau pendapat tentang manfaat pelestarian ini pula. Yang pertama disampaikan oleh Eko Budiharjo. Dikatakan oleh beliau bahwa pelestarian dapat memperkaya pengalaman visual. Artinya kita bisa melihat, oh yang lampau itu begini, oh yang baru itu begini, oh pada masa lalu ada yang seperti itu. Kemudian juga bisa menyalurkan hasrat kesinambungan, memberikan tautan yang bermakna dengan masa yang lampau. Artinya bagaimana kita bisa, oh dulu tuh orang tua kita seperti ini, dulu ada bentukan-bentukan seperti ini. Oh dulu itu ada kemajuan-kemajuan teknologi yang sudah seperti ini. Dulu itu ada budaya-budaya yang sudah sangat baik, yang sudah diajarkan oleh para orang tua. Dan kemudian pada akhirnya akan membuat kita merasa bangga terhadap apa yang kita miliki, ingin tetap melestarikannya, ingin tetap melakukannya, dan membuat kita akan berada di dalam lingkungan tersebut. Itu yang pertama. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah menawarkan suasana permanen yang menyegarkan. Yang ketiga adalah membantu hadirnya sense of place atau identitas diri dan suasana yang kontras. Artinya, dengan kita berada di dalam sebuah kawasan di mana banyak terdapat benda budaya atau benda pusaka atau cagar budaya yang ada di dalamnya berupa bangunan dan lain sebagainya, beserta lingkungan jalan yang sebagaimana adanya pada masa lampau, itu memberikan hadirnya sense of place, rasa kita berada di dalamnya, ya. Kita merasakan ruang, kita merasakan bahwa ada identitas yang bisa kita rasakan ketika kita berada di dalamnya dan merasakan hal-hal yang lebih jelas daripada sekadar melihat foto, melihat film dan lain sebagainya. Manfaat yang keempat yaitu pelestarian adalah salah satu aset terbesar dalam industri wisata internasional. Jadi tidak hanya wisata nasional. Kita tahu bahwa banyak negara-negara di luar sana, di seluruh dunia, telah menjadikan kawasan tua atau kawasan lamanya sebagai kawasan wisata. Dan itu terkenal. Mulanya mungkin hanya untuk menjaga identitas kawasan, tapi kemudian kita mengenal, oh Belanda di daerah Delftnya terkenal dengan kawasan yang banyak sekali berbagai bangunan lamanya, atau mungkin di Amsterdam ada sungai-sungai yang masih terpelihara hingga saat ini, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini yang menjadi kekuatan dengan adanya lingkungan tua atau kawasan lama yang dilestarikan, itu bisa menjadi pembangkit kegiatan wisata di wilayah atau kota tersebut. Kita lihat saja misalnya Yogyakarta yang memelihara kawasan Malioboro. Manfaat yang kelima adalah bahwa pelestarian merupakan upaya generasi masa kini untuk dapat melindungi dan menyampaikan warisan berharga kepada generasi yang akan datang. Artinya jika kita sudah melihat bahwa ini layak menjadi cagar budaya dan kemudian kita lakukan pelestarian padanya, baik itu perlindungan dan lain sebagainya, kegiatan yang bisa dilakukan terhadap benda atau bangunan cagar budaya tersebut, kita kemudian dapat menyampaikan hal ini kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang walaupun nanti kita sudah tidak ada, dia dapat melakukan pemahaman terhadap budayanya melalui apa yang sudah kita lestarikan di saat ini.
Yang keenam adalah bahwa pelestarian dapat bermanfaat untuk memperoleh kenyamanan psikologis. Jadi dengan kita melihat, menyentuh, merasakan bukti fisik sesuatu tempat di dalam kondisi tradisinya, kita bisa memaknainya lebih dalam, bisa merasakan maknanya lebih real, lebih ngena di hati ketika kita berada di dalam lingkungan tersebut. Dan manfaat yang terakhir dari pelestarian menurut Eko Budi Harjo adalah agar terpeliharanya warisan arsitektur yang dapat menjadi catatan sejarah masa lampau dan melambangkan keabadian serta kesinambungan yang tentunya berbeda dengan keterbatasan kehidupan manusia. Berikutnya adalah manfaat pelestarian yang disampaikan oleh Mills. Mills menyatakan bahwa ada 3 hal terkait manfaat pelestarian ini. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi. Dikatakan bahwa masa pembangunan sebuah bangunan itu biasanya panjang pada bangunan yang baru. Namun ketika itu digunakan pada bangunan yang lama, tentu masa pengembangannya akan menjadi lebih singkat. Demolisi dan konstruksi yang baru menjadi lebih singkat. Nah, ini berarti bisa menghemat antara setengah sampai 3/4 waktu. Kemudian bisa mengurangi pembiayaan proyek. Kemudian juga bisa mengurangi efek inflasi pada biaya bangunan. Karena bisa jadi rencananya sekarang baru dibangunnya tahun berapa. Kalau ini bisa langsung dilakukan. Kemudian klien juga memiliki bangunan dalam jangka waktu yang lebih cepat dan pemasukan dari penggunaan bangunan tentu lebih cepat pula. Nah, selain itu, biaya untuk mengubah, merehabilitasi bangunan umumnya sekitar separuh dari biaya konstruksi bangunan. Ini yang dikatakan oleh Mills bahwa pelestarian atau pemanfaatan dari sebuah bangunan tua atau kawasan tua bisa lebih efisien dan efektif dari sisi ekonomi. Manfaat yang kedua adalah dari sisi lingkungan, bahwa ada keramah tamahan visual bagi kawasan sekitar yang lahir dari sebuah bangunan lama atau bangunan tua, juga bagi kebudayaan atau bagi interpretasi sejarah. Sebuah bangunan yang berdiri dekat dengan bangunan tua biasanya akan menarik secara arsitektural, ada daya tarik dan nilainya yang akan meningkat. Kemudian bangunan tersebut akan nampak dan akan memperkuat karakter dan integritas arsitekturalnya. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa bangunan dapat menjadi sebagai sumber daya yang potensial untuk digunakan kembali atau reuse daripada menggunakan sumber daya yang dapat tergantikan. Manfaat yang ketiga adalah dari sisi sosial. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika seorang arsitek atau perancang atau perencana akan merancang atau membuat sebuah lingkungan yang baru, belum tentu apa yang direncanakannya dapat terjadi pada lingkungan tersebut. Namun jika lingkungan yang lama yang dibentuk, kemudian atau mungkin bangunan lama yang kemudian direhab atau direnovasi dan lain sebagainya, itu lebih memungkinkan untuk terciptanya sisi-sisi sosial yang diinginkan oleh si perencana atau perancangnya. Selanjutnya, Hamid Sirvani menyampaikan pula beberapa manfaat daripada pelestarian. Yang pertama adalah manfaat kebudayaan, bahwa pelestarian dapat menjadi sumber pendidikan, dapat memperkaya estetika dari sebuah kawasan. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi, yaitu bahwa adanya peningkatan nilai properti akibat diberlakukannya kembali atau dibangun kembali bangunan tua atau bangunan lama tersebut. Selanjutnya ada peningkatan pada penjualan retail dan sewa komersil. Artinya barang yang tadinya tidak berguna, tidak digunakan lagi atau kemudian menjadi tidak berfungsi, bisa difungsikan kembali, bisa dimanfaatkan, bisa disewa atau diperjualbelikan. Kemudian adanya penanggulangan biaya-biaya relokasi dan peningkatan pada penerima pajak juga bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pendapatan pula tentunya dari sektor pariwisata. Nah, selanjutnya adalah manfaat sosial dan perencanaan. Dikatakan bahwa pelestarian dapat menjadi kekuatan yang tepat dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini semua menjadi hal-hal atau manfaat yang disampaikan oleh Hamid Sirvani.
Setelah mengetahui dan memahami pengertian atau definisi dari pelestarian, serta tujuan dan manfaat pelestarian, selanjutnya akan kita lihat tahapan kegiatan pelestarian bangunan. Di dalam Bura Charter atau Piagam Bura terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah Stating Cultural Significance, yaitu sebuah usaha untuk memahami dan menilai makna kultural dari bangunan beserta nilai tempatnya. Ada beberapa kriteria yang dilakukan terhadap penilaian tersebut. Di antaranya yaitu nilai keindahan, nilai sejarah dan keilmuan, nilai demonstratif, nilai hubungan asosiasional, nilai kualitas formal, dan nilai estetis. Nilai-nilai ini beragam dari berbagai piagam atau charter yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki berbagai kriteria untuk penilaian ini. Nah, tahapan 1 ini telah kita jelaskan pada bagian identifikasi di video sebelumnya. Selanjutnya di tahapan kedua yaitu tahapan conservation policy, yaitu merupakan pencarian cara-cara terbaik dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam penggunaannya dan pengembangannya di masa yang akan datang. Nah, disinilah kemudian akan tergandung pelestarian yang seperti apa yang akan dilakukan terhadap benda atau bangunan cagar budaya tersebut. Nah, apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam sebuah pelestarian? Saksikan terus video-video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.